Saudara sekalian, kita lanjutkan pada kuliah bagian ketiga ini, saudara sekalian. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat kekuatan-kekuatan ekologis yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Dari situlah kita nanti akan bergerak. Ya. Pertama adalah kekuatan flora dan fauna. Kekuatan flora fauna itu luar biasa, saudara sekalian. Sungai dan sempadannya yang dipenuhi dengan tanaman seperti ini selamanya tidak akan longsor. Tidak akan terjadi longsor kalau sungainya penuh sempadan seperti sungai tanaman seperti ini. Itu adalah kekuatan ekologis yang menjaga hidrolis. Jadi ada keterkaitan ekologi sama hidrolis itu. Di zona perakaran tanaman-tanaman itu, zona perakaran tanaman-tanaman ini, itu banyak sekali hewan-hewan yang ada di situ, ya, amfibi dan sebagainya. Di zona ini juga banyak burung dan sebagainya yang hidup di sana. Daun-daun ini merupakan material untuk makanan ikan, sehingga ada keterkaitan. Itu kekuatan daripada flora dan fauna yang ada di lokasi itu, ya, saudara sekalian. Dan kalau di daerah ini masih ada kondisi seperti yang kita tunjukkan di sini, di kondisi ada predator tingkat 1, kemudian ada burung, predator berdiri ke bawahnya, kemudian juga ada insekta, ada tanaman, kemudian ada cacing. Ya, itu adalah rantai makanan. Kalau kita masih melihat ada sempadan sungai seperti ini, berarti rantai makanan yang ada di situ masih bagus. Kita tidak perlu khawatir. Apalagi kalau masih kita temukan burung-burung predator tingkat 1, burung pemakan burung yang lain, maka tentu saja itu masih bagus. Ya. Itulah kekuatan ekologi, kekuatan tanaman itu sangat luar biasa. Tanpa kita harus memelihara, kita biarkan aja, dia sudah menjadi organ yang bisa menanggulangi longsor dan bisa mengerem laju kecepatan air, bisa membentuk formasi dasar sungai, karena dengan adanya tanaman-tanaman di pinggir sungai, ketika banjir, maka sungai itu kecepatan air cenderung ke tengah dan akan menyisir, mengerosi bagian tengah, sehingga kapasitas tampungnya juga relatif stabil di situ. Bagaimana dengan kekuatan manusia ini penting? Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk sebagai khalifah fil ard, maka dia sebetulnya punya kekuatan karena dia punya otak, dia punya pikiran. Nah, kalau masyarakat itu disatukan, diberi penjelasan, dijelaskan, dan kita diskusi dengan mereka, barangkali kita ilmunya juga kurang, ilmu lokalnya maupun ilmu universalnya, maka dengan demikian maka masyarakat itu juga akan tumbuh bersama dalam mengelola apapun. Tapi kalau pembangunan sifatnya hanya pembangunan top down, masyarakat tahu tidak tahu harus dijalankan, maka itu yang terjadi adalah ketidakberpihakan masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri, atau hilangnya partisipasi masyarakat. Sehingga tadi ada kekuatan ekologi, kekuatan flora dan fauna, kekuatan masyarakat. Jadi kekuatan air juga, saudara sekalian, agak mistis sedikit, tapi ini adalah penemuan dari Emoto 2004, Masaru Emoto, bahwa air itu punya kekuatan yang besar, yang luar biasa. Air comberan akan menghasilkan gambar kristal air yang sangat jelek seperti yang ini. Tapi air yang bersih, air sungai yang bersih, yang segar, akan menghasilkan kristal air yang bagus. Dan itu akan berpengaruh terhadap seluruh tubuh kita kalau kita selalu dengan air yang kotor, seperti yang sekarang ini kita lihat di sungai-sungai atau di sumur-sumur kita yang kelihatan bersih tapi bakteri kolinya tinggi. Ini juga contoh-contoh kristal air yang bagus dan kristal air yang tidak bagus. Itu merupakan kekuatan air itu sendiri, ya. Jadi, kalau kita perhatikan lingkungan hidup kita sekarang, tadi saya mengatakan reformasi das, daerah-daerah sungai. Saya akan tunjukkan pada saudara sebetulnya kenapa lingkungan hidup itu penting. Karena kita itu menghidup di lingkungan hidup, di das itu sendiri, yang setiap hari berpengaruh terhadap kita.
maka penting untuk kita pelihara bersama-sama. Anak-anak sekolah, anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa harus kental dengan lingkungannya, harus punya keinginan untuk membantu lingkungannya supaya lingkungan itu enak ditempati. Bukan hanya sekedar hidup di lingkungan, begitu lingkungan gak enak, pergi. Itu adalah cara pikir yang perlu direformasi. Kita harus menggerakkan diri kita, anak-anak kita, semuanya untuk mencintai lingkungan kita, membuat lingkungan kita itu enak untuk hidup bersama-sama, seadil-adilnya. Adil terhadap manusia, juga adil terhadap lingkungan sendiri. Kalau ada pohon mati, kita harus ganti. Kalau ada pohon tumbang, harus kita perbaiki. Kalau tidak ada pohon, kita tanami. Kalau sungai kotor, harus kita bersihkan, ya, dan lain sebagainya. Kalau ada polusi udara, kita harus cari caranya bagaimana menurunkan polusi udara itu. Apakah sudah kita lakukan, saudara sekalian? Kita belum melakukan secara proporsional dalam hal ini. Maka oleh karena itu penting. Saudara sekalian, kita tidak perlu bicara lagi tentang hukum. Apakah sudah ada undang-undangnya? Apakah sudah ada peraturannya? Kalau sudah lihat peraturan dari Tuhan yang Maha Kuasa maupun peraturan dari negara, saudara sekalian, itu sudah cukup, komplit, lebih daripada cukup. Yang kurang adalah implementasi kita ini, atau implementasi dari peraturan itu ke masyarakat. Ya. Contohnya sebetulnya peraturan itu misalnya mengenai, kita lihat mengenai sungai. Ini sudah ada PP 82/2001, ada Undang-Undang Nomor 41, ada Undang-Undang 18/2004, ada PP 150 dan lain sebagainya. Mengenai sungai itu sudah disisir habis peraturannya. Dan peraturannya itu baik, saudara sekalian. Peraturan itu juga menuju ke kelestarian. Tapi bagaimana pelaksanaannya, itulah yang kita bicarakan. Bagaimana konsep berpikir itu yang harus sampai pada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan tugas atau menjalankan perbaikan-perbaikan secara signifikan. Contoh ini juga, saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai kebijakan, ya, itu juga banyak sekali. Ini adalah slide yang saya ambil dari teman saya, saudara Erik. Ya. Luar biasa, peraturan ada semuanya. Saudara mau tanya tentang sempadan sungai, ada peraturannya. Tentang badan sungai, ada peraturannya. Tentang das kemiringan sekian ada peraturannya semuanya. Tentang danau ada peraturannya. Tentang rawa ada peraturannya semuanya, saudara sekalian. Ya, oleh karena itu, don't ask about the regulation, but ask about the implementation of the regulation. Ya, saudara sekalian, ini juga adalah peraturan-peraturan dari Undang-Undang 45 pasal 28 ayat 1, bisa saudara baca di situ. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang 23 1997 tentang PLH pasal 5 ayat 1, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, semua punya hak. Tapi nampaknya memang kewajibannya masih kurang, saudara sekalian. Harusnya banyak kewajiban. Setiap orang wajib untuk memelihara lingkungannya. Jika tidak, akan denda atau apa dan sebagainya. Saudara sekalian. Sebenarnya juga ada kawasan lindung. Kalau sudah lihat di bagian ini adalah kawasan lindung. Di sana sebenarnya kawasan lindung. Sehingga kalau ada kawasan lindung, Anda tidak bisa melakukan pemotongan tanaman di hutan itu. Ada juga kawasan budidaya, ya, sudah ada. Kalau mau menanam perkebunan di sini, jangan di bagian atas sana saudara jadikan perkebunan di sini. Ya tentu saja akan terjadi banjir. Di kawasan budidaya lah saudara bisa bergerak. Kawasan lindung saudara harus melindunginya untuk keperluan yang jangka panjang, bukan untuk hanya kita, tapi untuk juga anak cucu kita. Sekalian, saya akan tunjukkan suatu kawasan yang bagus di Sumatera ini. Saya kira ini adalah satu konsep yang masih ada, satu bentuk contoh, well managed catchment area. Ya.
bagian atas sana masih hijau, tertanam, tidak ada hutan yang ditebang di sana. Itu adalah kawasan lindung. Sedang di bawah ini adalah kawasan budidaya di sini. Ya. Sungainya masih bagus, nah saudara sekalian. Saya kira ini sempadannya perlu ditanami lagi ke atas, sehingga sungai akan terlindungi oleh sempadan itu sendiri. Nah, kawasan-kawasan seperti inilah kawasan contoh yang bagus mengenai suatu daerah aliran sungai, di mana kawasan lindung masih terjaga, kawasan budidaya memang dibudidayakan, karena kita memerlukan bahan makan, sumber makan untuk kehidupan kita. Sudah sekalian. Idealnya manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam demi kepentingan masa depan kita maupun masa depan anak cucu kita. Saudara sekalian, bagaimana dengan apakah agama mengajarkan? Jelas, agama sudah mengajarkan tentang itu. Menurut Pak Erik yang didapat dari literatur, saudara sekalian, ada kawasan yang namanya arid, kawasan yang tidak boleh diganggu. Pembangunan di kawasan ini dianggap dan dibatasi. Nabi Muhammad Rasulullah pernah menetapkan daerah yang tidak boleh dilanggar, dirusak untuk memelihara aliran air. Itu namanya daerah arid. Daerah arid itu menyediakan ruangan yang cukup untuk mempertahankan dan melindungi air dari pencemaran. Hingga orang-orang 15 abad yang lalu sudah melakukan itu. Tapi orang-orang sekarang justru itu dirampas semuanya. Saudara sekalian, Hima adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah negara pada umumnya pada waktu itu atas dasar syariat guna melestarikan kehidupan liar. Nabi pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai hima guna melindungi lembah, padang, rumput, dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Ya. Nabi melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umat umum dan kepentingan pelestarian. Dalam hadis Bukhari dikatakan tidak ada hima atau wilayah yang dilindungi kecuali milik Allah dan Rasulnya. Milik Allah dan Rasulnya berarti milik publik masyarakat, dan tidak boleh orang per orang kemudian membeli di situ, ada mata air dibeli kemudian diambil dan sebagainya. Itu adalah milik kita bersama. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan dengan diskusi mengenai kawasan lindung dulu sebelum kita masuk reformasi, saya akhiri pada kuliah bagian 3 ini, dan kita akan kuliah lagi ke bagian berikutnya, 15 menit berikutnya, bagian 4. Di situ sudah akan tahu apa reformasi sumber daya yang saya tawarkan ke saudara. Harap bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.